Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru semuanya yang saya hormati dan yang saya banggakan. Mohon izin saya menyampaikan deskripsi tentang kelas unggulan. Di tahun pelajaran 2022-2023, kami dari kurikulum atas petunjuk Bapak Kepala Sekolah sudah membentuk kelas unggulan, yaitu kelas 8A dan kelas 8B. Bapak dan Ibu Guru semuanya, apa yang harus kita lakukan terhadap kelas unggulan 8A dan 8B supaya tidak menjadi impian saja? Apa yang harus kita lakukan supaya apa yang kita inginkan, apa tujuan kita, supaya sekolah kita ini unggul nanti di bidang akademik khususnya dan di bidang non-akademik pada umumnya nanti. Apa yang perlu kita lakukan untuk kelas unggulan ini, kelas 8A, 8B, kami dapat deskripsikan bahwa kita memandang kelas 8A dan 8B sebagai kelas unggulan adalah sebagai kelas percepatan. Kelas percepatan yang dimaksud adalah Bapak mengajar di kelas 8A dan 8B, perangkat yang Bapak gunakan sama dari kelas 8A sampai 8H, sama. Program tahunan, program semester, dan lain sebagainya sama. Perbedaannya adalah perlakuan terhadap dua kelas, yaitu 8A dan 8B. Perlakuannya sebagai berikut. Misalnya, Bapak dan Ibu mengajar 1 KD, alokasi waktunya 2 kali pertemuan. Maka di kelas percepatan, 2 kali pertemuan Bapak dan Ibu supaya bisa menyelesaikan 1 kali pertemuan di kelas unggulan. Di kelas yang C sampai H, 8H, tetap 2 kali pertemuan. Dalam 1 kali pertemuan di kelas 8A, B, kemudian C sampai H, 2 kali pertemuan harus sama-sama tercapai ketuntasan minimal kurikulum. Ketuntasan minimal kurikulum yang dimaksud adalah bahwa 80% di kelas itu sudah bisa menjawab dengan sendiri pertanyaan yang ada di buku paket dan pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku penunjang siswa. Itu batas ketuntasan minimal kurikulum. Nah, 1 kali pertemuan yang tersisa di kelas unggulan, Bapak Ibu pergunakan untuk penambahan materi dan soal-soal yang ada di luar dari buku paket dan buku penunjang untuk menambah pemahaman anak-anak di KD tersebut. Nah, itu perlakuan Bapak dan Ibu untuk di kelas unggulan dalam pengajaran sehari-hari yang kita pandang dan lakukan sebagai kelas percepatan. Nah, untuk menyambung kegiatan berikutnya, Bapak Kepala Sekolah, atas izin Bapak Kepala Sekolah, kita sudah membentuk sanggar akademik, yaitu mata pelajaran IPA, matematika, IPS, dan bahasa Inggris. Bagaimana tugas guru yang membina sanggar? Tadi guru yang mengajar di kelas, sekarang guru yang mengajar di sanggar. Tugasnya adalah tiap-tiap mata pelajaran yang disangarkan sudah direkrut 3 orang guru. Nah, dari 3 orang guru itu kami harapkan membagi diri, yaitu untuk tingkat 7
materi tingkat kelas 8 dan materi tingkat kelas 9. Walaupun dibagi per tingkat, mereka akan tetap berkolaborasi. Misalnya di tingkat 7, KD apa saja yang ada, semua itu dialokasikan oleh guru yang akan membina sanggar. KD di kelas 8 apa, KD di kelas 9 apa, untuk tiap-tiap mata pelajaran. Kemudian guru akan membina sesuai dengan jadwal yang sudah tersusun dengan materi masing-masing KD itu. Nanti dicarikan materi yang tidak lagi menggunakan buku paket dan buku yang ada di kelas, tetapi setingkat lebih tinggi, yaitu menggunakan buku dan materi di SMA, materi perguruan tinggi, dan materi-materi atau soal-soal yang pernah diolimpiadokan dan di OSN-kan. Itu yang dipergunakan untuk membina sanggar akademik. Pembinaannya adalah sesuai dengan pemilahan KD-KD yang tadi. Misalnya di IPA kelas 8 ada materi gaya. Carilah gaya dan tekanan. Misalnya di IPA kelas 8 ada materi gaya dan tekanan. Jadi KD-nya itu kita cari KD gaya yang dan tekanan di tingkat SMA atau perguruan tinggi atau soal-soal yang lain. Karena di kelas unggulan sudah disampaikan pengajarannya sampai level 1 sampai level 4. Kemudian di kelas yang biasa tidak unggulan sudah sampai di level 1 dan 2. Jadi pembinaannya kita tingkatkan mengingat materi-materi yang di OSN kan atau di olimpiadokan kita golongkan sudah mulai tingkat-tingkat SMA dan perguruan tinggi. Demikian secara singkat kami dari Kulum dapat memaparkan tentang deskripsi kelas unggulan. Mari kita bangkitkan kembali. Yang kita bangkitkan adalah semangatnya. Kita tidak bisa mengambil semuanya dari masa lalu. Kita ambil semangatnya. Karena waktu bertambah, zaman berubah, teknologi berkembang, kurikulum juga berubah. Jadi kita mengacu kepada kurikulum Merdeka Mengajar dan Merdeka Belajar. Mari kita bangkitkan semangat pembinaan yang pernah kita raih kesuksesannya di era tahun 2022 sampai 2012. Saat itu sekolah kita sudah pernah diperhitungkan, pernah menjadi macan di kabupaten, macannya provinsi, dan pernah menjadi macannya nasional. Cuman go internasional kita belum pernah. Demikian Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, mohon masukan dan sarannya. Mari kita bina anak-anak kita, walaupun ada kelas unggulan, kemudian kelas yang biasa, kita bukan berarti menganaktirikan anak-anak kita, bukan. Karena tetap kita melihat kompetensi mereka. Jadi kita berusaha dulu supaya anak-anak itu mencapai ketuntasan minimal kurikulum. Minimal mereka bisa menjawab buku paket dan buku penunjang sendiri. Walaupun kenyataannya mereka sering kita bantu, untuk yang ke depan ini mari kita bantu seminimal mungkin untuk menuntun anak-anak kita. Sekian deskripsi dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.